wabarakatuh. Ketemu lagi di video diskusi santai teknik sipil. Ada beberapa komen dan yang nanya di video sebelumnya, apakah ini bangunan soft story atau bukan bang? Ini soft story kayak gitu ya. Cuman saya nggak punya cukup data, jadi saya coba cari-cari gambar-gambar dan foto-foto dari Instagramnya, dari Google Maps-nya, terkait kondisi bangunan tersebut gitu ya. Ini beberapa hal yang saya dapat ya. Sekali lagi ini bukan buat goreng, ini buat belajar sama-sama dan nyari faktanya ya. Kalau misalnya ada kesalahan, ya saya mohon maaf dan silahkan disampaikan salahnya di mana. Buat sama-sama belajar, tujuannya adalah buat sama-sama belajar. Oke, pertama kita lihat dari ini kondisi 7 tahun yang lalu ya. Jadi bangunan yang ambruk itu adalah yang di tengah sini. Nah, bangunan ini kalau dilihat itu berbeda sama yang kemarin dari kondisi reruntuhan ya. Kayaknya ini bangunannya dibongkar lalu dibangun ulang gitu ya. Soalnya strukturnya berbeda. Ini saya lihat dari Instagramnya Pondok Pesantren Al-Khozi ini. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini struktur bangunannya seperti ini, kecil-kecil, cuma 2 lantai. Ini ada pagar tralisnya ya, di sini ada pagar bukan tralis ya, pagar pipa, terus ada pintu warna merah, jendela 3 biji, kayak gitu ya. Ini yang kondisi di tengah-tengahnya ini, kayak gitu. Saya belum dapat gambar strukturnya pada hari ini. Nah, kurang lebih kayaknya bentuknya gini. Ini jendelanya 3 biji, ini ada pintunya 1. Kalau dilihat dari strukturnya ini sepertinya struktur yang berbeda sama yang kemarin ambruk gitu ya. Jadi bisa jadi ini adalah bangunan lama, dia nggak tumbuh sebenarnya. Mungkin direncanakannya sudah beberapa lantai gitu ya. Soalnya bentuk bangunannya berbeda. Struktur kolomnya juga bulat kan yang kemarin roboh ini struktur kolomnya kotak kayak gitu kan ya. Struktur kolomnya kotak dan rapat kayak gitu. Terus saya browsing-browsing lagi. Ini untuk menjawab apakah bangunan ini soft story atau bukan ya. Nah, ini saya dapat juga dari Instagramnya, bentuk strukturnya sudah bulat ya. Bentuk strukturnya ini udah bulat, ini bulat, ini bulat, dan jarak bentangnya ini panjang. Cuma saya nggak bisa bilang ini berapa meter gitu ya. Saya nggak tahu ini berapa meter karena nggak ada gambar, cuma dari foto-foto aja. Nah, ini bentangnya juga cukup panjang. Cuma dari sini udah kelihatan nih, ukuran baloknya ini besar, tinggi gitu ya, baloknya cukup tinggi dan cukup kaku kayak gitu kan ya, dibandingkan, dan ini di pojokannya di foot gini, ini jadi sangat amat kaku tumpuannya. Jadi momen tumpuannya itu ditopang oleh penampang setinggi ini kayak gitu kan. Kalau perbandingan orang ini bisa 1 meteran ini kurang lebih tingginya kayak gitu. Dan ini kolomnya diameternya juga saya nggak bisa bilang ini berapa karena nggak ada ukurannya, saya juga nggak tahu berapa. Terus nah ini terus saya lihat lagi di kita sebelumnya saya juga nggak begitu ngerti detail tentang soft story building ya. Jadi kalau cari dari Google, soft story itu adalah kondisi bangunan beberapa lantai di mana salah satu lantainya itu memiliki kekakuan yang lebih rendah gitu ya, lebih rendah dari kekakuan lainnya, kekakuan lantai atasnya. Jadi kuncinya adalah kekakuan lantai bawah sama lantai atas berbeda. Kalau kekakuan itu prinsipnya bisa jadi di jumlah kolomnya, ukuran kolomnya, atau tinggi lantainya di bawah lebih tinggi daripada lantai atasnya. Itu bisa jadi seperti itu. Cuman karena saya nggak ada gambarnya, saya nggak bisa jawab apakah itu soft story atau bukan. Terus ini yang mau saya kasih lihat adalah, nah ini. Jadi di pondok pesantrennya itu di Google Maps ya, mungkin bisa dilihat. Nah ini kelihatan sedang ada kegiatan ya, bukan sholat sih. Ini bentangnya panjang banget, kolomnya tuh kecil gitu ya, lebih kecil gitu. Jadi ini bisa melihat kondisi seperti yang saya asumsikan sebelumnya, strong column weak beam-nya tidak tercapai karena baloknya sangat amat besar ditopang oleh kolom yang sangat kecil seperti ini gitu ya. Terus ini ada lagi video lain. Nah ini
Ini lagi ada acara banyak. Jadi kalau dilihat dari foto atau videonya ini bisa dilihat sendiri di Google Maps. eh, Kolomnya jelas jauh eh, kecil gitu ya, kecil sekali dibandingkan dengan ukuran baloknya kayak gitu. Jadi strong column weak beamnya sepertinya ini sudah jelas tidak tercapai sih kayak gitu kan. Emang harusnya ada gambarnya supaya bisa dianalisa gitu ya, analisa struktural apakah 6/5 momen nominal baloknya itu tercapai. Terus ini juga ada ini. Nah, ini kondisinya kelihatan lebih detail ini bentuk strukturnya seperti apa. Jadi di tumpuan baloknya ada footnya kayak gini. Ini membuat baloknya sangat amat kaku kayak gitu ya. Jadi ketika rabuh terjadi momen patahnya di kolomnya. Seperti penjelasan di video saya yang sebelumnya kayak gitu. Tapi untuk menjawab apakah bangunan ini soft story atau bukan, sekali lagi saya nggak bisa menjawab karena harus tahu struktur atasnya. Kalau struktur atasnya bentuk kolomnya sama, ya bentuk kolom dan tingginya sama kayak gitu ya, dan tingginya sama, itu berarti kekakuannya sama, berarti bukan soft story gitu lah. Dan terlebih lagi yang kita bahas adalah ambruknya ini karena pengecoran, bukan karena gempa. Kalau soft story itu lebih ke arah ketika terjadi pergeseran lateral yang besar kayak keruntuhan akibat gempa gitu kan ya. Jadi soft story itu uh, rusaknya tergesernya ketika gempa gitu. Jadi level lantai satunya dia bergeser lebih besar dibandingkan level lantai atasnya. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Uh, Terima kasih atas segala masukannya dan kalau mau ada diskusi silahkan komen di bawah kayak gitu kan ya. Nanti kita bahas niatnya untuk belajar bersama-sama supaya tidak terjadi lagi kejadian. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.